Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan calon Bunda semuanya? Masih semangat belajar di Institut Ibu Profesional? Kali ini kita akan belajar memahami lebih dalam lagi bagaimana peran ibu sebagai manajer keluarga. Saya akan membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah tentang motivasi kita sebagai ibu. Yang kedua adalah peran manajer keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menangani kompleksitas tantangan yang ada di dalam rumah kita dan keluarga kita. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita mengembangkan sebuah peran. Kita mulai dari yang pertama, ya. Apa yang ada di masyarakat kita? Ibu itu biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibu rumah tangga, yang kedua adalah ibu bekerja. Mari kita lihat definisinya. Ibu rumah tangga itu adalah perempuan dewasa yang sudah berkeluarga, yang memilih pekerjaannya di ranah domestik. Sedangkan ibu bekerja adalah perempuan dewasa yang sudah berkeluarga, yang memilih pekerjaannya di ranah publik. Mari kita lihat definisi ini. Dua-duanya mengandung unsur yang sama, yaitu bekerja. Maka kalau saya secara pribadi lebih memilih ibu hanya ada satu saja, yaitu ibu bekerja. Yang satu memilih bekerja di ranah publik dan satunya memilih bekerja di ranah domestik. Dua-duanya perlu profesional karena ini profesi yang kita pilih. Maka ketika memerlukan sebuah profesional diukur dari sebuah kesungguhan. Anda sedang bersungguh-sungguh menjalankan peran Anda sebagai ibu. Berikutnya adalah Anda melatih kompetensi Anda menjadi ibu, sehingga Anda layak disebut sebagai ibu profesional. Maka bagaimana tahapannya? Ada 3 motivasi dasar sebenarnya yang bisa melandasi kita memilih peran sebagai ibu. Yang pertama adalah motivasi kita adalah sebagai seorang ibu yang asal kerja. Ibu yang asal kerja ini biasanya hanya menggugurkan kewajibannya saja, sehingga muncul berbagai macam kejenuhan-kejenuhan di dalam rutinitas. Contohnya, kalau ibu yang bekerja di ranah publik, maka selalu menanti-nanti hari Jumat karena Sabtunya libur. Sedangkan ibu yang bekerja di ranah domestik selalu menanti-nanti di mana anaknya berangkat ke sekolah karena artinya dirinya bebas merdeka. Kalau Anda termasuk yang indikator yang semacam ini, berarti motivasinya masih asal kerja. Mari kita tingkatkan. Ada lagi motivasi berikutnya, yaitu kompetisi. Di arena motivasi kompetisi ini, biasanya untuk ibu yang bekerja di ranah publik, kalau ada orang lain sukses, maka kita stres. Sedangkan ibu yang bekerja di ranah domestik, melihat keluarga lain sukses, melihat anak lain lebih sukses dari anak kita, maka biasanya kita stres. Apakah ada motivasi yang ketiga? Masih, yaitu panggilan. Motivasi kita adalah panggilan Allah. Ketika ini sebagai pekerjaan ibu ini adalah sebuah panggilan ilahi, maka yang terjadi adalah Anda sangat bersemangat menjalankan peran ini. Mata berbinar-binar, semangat tidak pernah pudar. Yang ada Anda akan mencari tugas berikutnya ketika selesai satu tugas. Mencari tugas berikutnya ketika selesai satu tugas. Kalau saya analogkan adalah Anda seakan-akan sebagai seorang petani, ya, sebagai seorang petani yang sedang menemani tumbuhnya benih yang diberikan Allah ke kita dengan bersungguh-sungguh tanpa mengubah-ubahnya. Kemudian benih ini menjadi berbuah lebat dan bermanfaat bagi banyak orang. Sang petani ini akan menerima, akan ridho apabila diberi benih, apapun benihnya, entah itu mangga, entah itu semangka, maka dia akan terima dengan sepenuh hati. Yang pasti adalah bagaimana polanya benih-benih ini menjadi berbuah lebat dan bermanfaat. Maka dia tidak akan iri ketika
yang lain berbenih berbuah semangka sedangkan dirinya berbuah jeruk. Dan dia tidak akan mengubah-ubahnya yang semangka dibuat menjadi berbuah jeruk. Maka begitulah kita. Ketika kita melihat anak kita, maka kita pahami fitrah anak-anak kita terlebih dahulu. Kemudian kita temani mereka bertumbuh tanpa harus mengubah-ubahnya sesuai kehendak kita. Setelah itu, kita pandu anak-anak agar menjadi manusia yang bermanfaat di kehidupannya. Nah, bagaimana pola kita untuk memahami peran sebagai manajer keluarga? Peran sebagai manajer keluarga ini yang pertama adalah kita perlu menghargai diri kita terlebih dahulu. Siapa lagi yang mau menghargai peran kita kalau bukan kita sendiri? Maka kalau dulu yang saya lakukan adalah saya membuat proses penghargaan pada diri saya sendiri dengan mengerjakan program 7 to 7. Program 7 to 7 ini adalah program ketika saya ingin berpenampilan profesional selama di dalam rumah. Maka saya gantung daster saya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kemudian saya bersungguh-sungguh mencari ilmu tentang seputar pendidikan anak, keluarga, dan manajemen kerumah tanggaan. Berikutnya lagi adalah meningkatkan kompetensi-kompetensi saya dengan jam terbang selama jam-jam kerja saya. Yang kedua adalah rencanakan aktivitas Anda dengan baik, kemudian patuhi. Yang ketiga, tetapkan skala prioritasnya. Yang keempat, maka bangunlah komitmen dan konsistensi yang tinggi terhadap apa yang sudah Anda pilih dan tetapkan. Nah, sebagai seorang manusia pasti banyak sekali kompleksitas permasalahan yang ada. Bagaimanakah seorang ibu berusaha untuk menangani kompleksitas permasalahan yang ada di rumahnya maupun yang ada di keluarganya dan profesinya? Mari kita pelajari satu persatu. Di Institut Ibu Profesional ada 3 hal yang perlu kita kuatkan. Yang pertama sering kita sebut sebagai put first thing first. Letakkan sesuatu yang utama menjadi yang pertama. Kemudian yang kedua, one bite at a time. Lakukan setahap demi setahap. Lakukan sekarang dan pantang untuk menunda. Yang ketiga adalah delegating. Apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda delegasikan, maka Anda delegasikan dengan baik. Delegasi ini artinya seluruh tanggung jawab utama ada pada kita. Maka tugas kita adalah melatih, kemudian kerjakan. Yang ketiga adalah tingkatkan, kemudian latih lagi, kerjakan lagi, percaya lagi, tingkatkan lagi, demikian seterusnya. Nah, apabila pendidikan anak dan keluarga itu menjadi urutan utama dan pertama bagi hidup Anda, maka saya sarankan apabila harus didelegasikan, harus Anda subkontrakkan, maka ini harus menjadi pilihan yang terakhir. Memasuki yang keempat, bagaimana cara kita mengembangkan peran? Saya akan bertanya dulu kepada ibu-ibu semuanya. Sudah berapa lama Anda menjalankan peran sebagai ibu? Apakah sudah lebih dari 10.000 jam? Andai kata sudah lebih dari 10.000 jam, mengapa kita hari ini tidak menjadi ahli di bidang manajemen rumah tangga? Apabila sudah lebih dari 10.000 jam juga dalam mendidik anak dan keluarga, mengapa kita tidak menjadi ahli di bidang pendidikan anak dan keluarga? Jawabannya hanya satu. Karena selama ini kita hanya sekedar menjalankan peran kita sebagai ibu. Maka bagaimana pola kita menguatkan peran ini agar kesungguhan kita tumbuh, kompetensi kita naik? Yang pertama adalah saya berikan beberapa contoh untuk mengembangkan peran. Yang pertama, biasanya kita menjadi seorang kasir keluarga. Ibu itu banyak yang menjadi kasir keluarga. Tanggal 1 terima gaji, terima uang, mencatat segala macam pengeluaran dan pemasukan. Kemudian tanggal 15 sudah mulai cemberut, ya. Tanggal 20 sudah mulai pusing-pusing karena uangnya habis. Maka tingkatkan ilmu kita, kompetensi kita di bidang manajemen keuangan keluarga sehingga peran kita berubah. Yang tadinya kasir keluarga naik
menjadi manajer keuangan keluarga. Kita lihat aktivitas berikutnya. Biasanya ibu-ibu itu adalah menjadi koki keluarga, tukang masak di rumah. Maka tingkatkan peran Anda dengan mencari ilmu-ilmu tentang manajemen gizi keluarga. Kemudian bagaimana Anda meningkatkan kompetensi Anda, latih terus-menerus bagaimana Anda menguatkan manajemen gizi di dapur Anda. Setelah itu naiklah peran kita. Mulai dari koki keluarga, tukang masak di rumah, naik menjadi manajer gizi keluarga. Contoh yang ketiga. Ketika kita biasanya anak-anak memasuki usia sekolah, biasanya di antara kita menjadi tukang antar jemput anak sekolah. Apabila kita biarkan, kita akan menjadi selamanya tukang antar jemput anak sekolah. Maka kita naikkan peran kita dengan mempelajari ilmu-ilmu seputar pendidikan anak-anak. Kemudian latih lagi kompetensi Anda di seputar pendidikan anak-anak ini, sehingga naiklah peran Anda yang tadinya tukang antar jemput anak sekolah menjadi manajer pendidikan anak. Cari peran lagi, tingkatkan peran Anda. Cari peran lagi, tingkatkan peran Anda. Itulah cara kita bisa menjadi seorang ibu profesional. Maka selamat menjalankan aktivitas secara profesional di rumah bersama dengan anak-anak dan keluarga. Jangan pernah galau, jangan pernah ragu, yakin Anda pasti bisa. Be profesional, rezeki will follow. Terima kasih. Salam ibu profesional.